maka dia diindikasikan tidak independen. Tidak independennya karena apa? Dan inilah problem kita sekarang barangkali. Seluruhnya boleh seperti misal penegak hukum yang lain tidak fungsional sebagaimana diharapkan. Tetapi kalau benteng terakhir masih berfungsi, itu masih bisa kita atasi. Tetapi ketika benteng terakhir sudah roboh, habis sudah. Di mana sebenarnya sudah jelas di dalam pasal 17 dikatakan itu. Putusan seperti itu tidak sah. Maka di dalam undang-undang kekuasaan kehakiman yang lama dikatakan itu batal. Bukan tidak sah seperti sekarang. Batal dan harus diulang dengan majelis hakim yang berbeda. Dicurigailah bahwa dia itu kurang beres. Anunya. Otaknya. Dan ternyata kemudian dia adalah seorang narkoba. Kemudian itu dasar impeach dengan alasan tidak layak lagi menjadi seorang presiden. Di konstitusi kita persis seperti mampu secara jasmani dan rohani. Misalnya ada data-data yang ditemukan dan itu melalui suatu proses yang dikatakan interpelasi dan angket di DPR dirumuskan kemudian dalam prosedur konstitusi itu dan dibawa ke MK. Saya kira itu harus dipertimbangkan lah. Ya, saya kira ini gejala yang sangat katakanlah agak kontraproduktif dengan apa yang disebut dengan negara hukum itu sebenarnya. Karena memang di dalam proses penegakan hukum itu kalau kita perhatikan tentu aparat daripada kepolisian pemerintahan cukup untuk mendeteksi kalau betul ada suatu tindak pidana. Ditambah lagi kalau ada laporan apakah itu dari yang menjadi korban ataukah dari pemerintahan setempat dan lain sebagainya. Dan itu tentu menjadi suatu pertanyaan. Mereka membentuk itu, apakah inisiatif dan pembiayaan sendiri menjadi pertanyaan yang besar juga. Dan juga menjadi suatu persoalan yang harus dipikul di dalam sistem penegakan hukum kita. Adanya apakah itu ormas. Kalau Peradi yang tugasnya seperti itu menjadi dia sebuah ormas jadinya. Yang tadinya menjadi organ penegak hukum sebenarnya. Advokat itu di undang-undang advokat dan merupakan suatu noblesse oblige. Kan? Itu tugas mulia menegakkan hukum. Tapi kalau ini dia berpihak di satu sisi, itu mengkhianati juga dia sumpah daripada seorang advokat sebenarnya. Dia berdiri public defender dalam arti semua pihak yang mengalami suatu katakanlah penganiayaan hukum secara hukum, dia akan melakukan pembelaan itu secara seimbang, fair. Jadi the nature of advokat harusnya barangkali diadakan untuk membela yang lemah sebenarnya kan? Kalau memang itu kita lihat kepada sumpah dan tugas pokok di undang-undang advokat, tentu itu. Jadi saya menjadi tidak paham ini. Oleh karena itu gejala seperti ini sangat buruk menurut saya dan menggambarkan apa yang dikatakan cita-cita konstitusionalisme dan rule of law daripada orang-orang yang sudah mengaku advokat itu sangat jauh. Dan kita akhirnya bicara dua hal ya. Betapa buruknya kualitas pendidikan hukum kita. Sampai hal seperti ini. Kan gini. Ini kan tidak hanya soal pengetahuan. Kalaupun pengetahuan kan pengetahuannya ya ini kan pengantar saja. Tetapi kan jiwa untuk menjadi seorang advokat. Itu kok sama sekali nggak masuk begitu. Sehingga bukan membela mereka yang dipinggirkan, mereka yang diperlakukan tidak adil, mereka yang barangkali powerless, tapi justru dalam tanda kutip berselingkuh dengan penguasa atau mantan penguasa, membela kepentingan penguasa atau mantan penguasa untuk mengkriminalkan dan bahkan membungkam orang yang menggunakan hak demokrasi dia. Ini kan hak demokrasi untuk tadi the right to know, untuk menyampaikan opini, untuk berkumpul, menyampaikan pendapat baik secara lisan dan tulisan. Ya.
Jadi kalau kita katakan itu hak konstitusional Iya. yang lahir dari hak asasi oleh Iya. MK sudah dikatakan tidak boleh ada aturan apapun yang menahan-nahan itu. Iya. Itu harus langsung diwujudkan. Tetapi ini ada kaitannya dengan sistem pendidikan kita barangkali. Iya. Saya tahun-tahun 70-80 ketika marak juga ijazah palsu di kalangan hakim, termasuk tim tim pembenahan ijazah hakim, ya kan? Saya dengan mudah mengenali semua ijazah yang tidak betul itu karena dari tahun masuknya, kemudian kita bisa memperoleh dari universitasnya kapan dia kuliah dan angka-angkanya dan tingkat dari kelulusannya. Dari situ dengan sangat mudah saya bisa menyimpulkan, sehingga saya waktu itu sangat ditakuti betul kalangan hakim di daerah Sumatera Utara karena saya mengetahui kapan kau kuliah? Kau terus SH di mana? Kau di Medan tapi universitasmu di Jakarta. Bisa tunjukkan sama saya berapa kali kau sebulan ke Jakarta dan bagaimana kuliah yang terjadi di situ. Itu semua dengan mudah terbuka. Oleh karena itu tingkat itu di kalangan hakim zaman dulu juga demikian luasnya keinginan cepat memperoleh hasil seperti ini sehingga semua cara bisa dihalalkan. Oleh karena itu kalau di dalam kondisi penegakan hukum kita sekarang dan juga ketaatan kepada rule of law itu sekarang seperti yang digambarkan Refli, ya bisa dipahami nih. Semua orang bagaimana cepat jadilah menjadi suatu kualifikasi tertentu, bukan kualitas tertentu. Kualifikasinya kalau mau jadi lawyer. Nah, menjadi persoalan apa yang dikatakan integritas lembaga keilmuan seperti yang dipersoalkan oleh respons sekarang tentang Universitas Gadjah Mada, itu juga menjadi suatu masalah penting di dalam membuka persoalan ini. Benarkah misalnya seperti dikatakan oleh Roy Suryo, Gama dengan seluruh atau bukan seluruh lah ya, beberapa pejabat direktorat itu melindungi dan itu ada lagi saya baca kemarin itu YouTube-nya seorang anak muda bahwa yang membela Pak Jokowi itu katanya sama ijazahnya itu, nggak ada dia itu katanya. Ini kawan dari mana ini? Kenapa ya? Yang membela katakan bahwa dia teman kuliahnya Pak Jokowi. Mereka itu katanya tidak ada di dalam daftar yang resmi itu. Dia menurut dia. Jadi ini menjadi masalah integritas lembaga pendidikan tinggi. Itu menjadi sangat penting, bukan hanya secara nasional. Saya katakan tadi akreditasi internasional. Bagaimana lulusan Gama bisa masuk Harvard dengan akreditasi seperti itu, dengan catatan bahwa dia misalnya dikatakan di Gama adalah tingkat tertinggi itu. Saya khawatir nanti tiba-tiba dunia internasional mencatat UGM masuk kotak. Untuk sementara kita jangan kasih Fulbright dulu. Ya itu. Jangan kasih beasiswa kepada universitas ini yang gak karu-karuan. Karena diragukan akreditasinya. Ini padahal saya bekas rektor kan. Perjuangan untuk mencapai akreditasi. Walaupun pernah mengatakan universitas kah ini. Iya. Perjuangan itu sangat berat. Dari sudut kelengkapan, dari sudut akademik pencapaian dari sudut bagaimana guru besar dan jenjang kepangkatannya itu dia harus bisa teruji. Dan kalau itu sekarang menjadi, kita lihat masalah alumni Gadjah Mada meragukan universitas sendiri dalam sikapnya yang tidak, katakanlah itu fact matters to set you free dari masalah kegelapan ini. Lembaga akademik itu menjadi persoalan besar dalam masa depan satu bangsa. Tapi Pak Maru ada satu hal yang barangkali lupa kita singgung, adalah sebenarnya tidak ada aturan yang jelas sejauh mana seorang dosen atau seorang katakanlah yang berilmu gitu ya, apakah dia punya jabatan di kampus atau tidak, seorang pengajar itu terlibat dalam hal-hal yang sifatnya politik dan birokrasi. Nah, secara politik begini misalnya, saya dengar, mudah-mudahan saya tidak keliru, ini Pak Jokowi ini ya memang sudah di backup oleh salah satu fakultas di UGM, orang-orangnya mulai dari Solo. Itu satu.
Padahal di satu sisi ada independensi keilmuan, tapi di sisi lain mereka ASN. Jadi pintar sekali kan bisa ini. Dan kita paham bahwa hampir semua dosen itu yang negeri ya, yang ASN, UGM kan ASN sesungguhnya, rata-rata tim sukses. Dan kita bisa lihat baik pre maupun post factumnya. Dan kemudian mendapat jabatan publik, bahkan jabatan di birokrasi. Nah itu yang kemudian tidak bisa membedakan independensi mereka sebagai orang yang berilmu yang harus menjaga integritasnya dengan kepentingan kekuasaan. Nah UGM to some extent masuk trap itu. Dengan saya harus menyebutkan misalnya sejak era Pratikno. Iya kan ketika Pratikno menjadi rektor. Kita akrab dulu dengan Pak Pratikno kan. Tapi kita nggak pernah dapat bagian. Jadi ketika Pratikno menjadi rektor UGM, dia ditarik sebagai Menteri Sekretaris Negara. Nah, orang menduga, bukan saya yang menduga, disitulah pangkal sebabnya kemudian akhirnya institusi UGM nyebur terlalu dalam kepada kepentingan Presiden Jokowi. Dan Jokowi secara sadar sepertinya minta backup dari universitas, minimal dari fakultas yang paham mengenai birokrasi dan politik. Nah, sekarang pertanyaan saya adalah, kalau cuma ikatannya moral, tidak ditegaskan di dalam undang-undang misalnya, atau ada larangan-larangan yang tegas yang berisi sanksi minimal administratif, ini kan perselingkuhan ini kan akan terus berjalan. Kita lihat nanti universitas besar tuh rata-rata tim sukses semua itu, dari UI, dari UGM, dan kita tidak pernah protes gitu. Ya, barangkali ini kalau kita bisa lihat bahasa Latin ada itu quid pro quo. Aku kasih kau kan. Kalau di kampung misalnya kita waktu di kampung itu sangat akrab ya. Mereka yang Muslim Lebaran, kita kalau di kampung saya namanya kue gemblong, wajit itu banyak gitu. Jadi kita anak-anak itu ini kalau Lebaran sangat manjur ini untuk mengisi perut kan. Semua ada itu. Kemudian kalau kita tahun baru atau apa kita juga memberikan kepada mereka. Jadi quid pro quo itu secara timbal balik saling memberi, tetapi ikatan moral seperti itu kalau murni seperti di kampung tidak ada maksud untuk menelikung apa yang menjadi hak dan kewajiban. Tetapi kalau ini terjadi di dalam lembaga-lembaga terutama pendidikan, itu akan menjadi sangat sulit menurut saya. Apa yang terjadi kalau umpamanya bahwa yang dikemukakan oleh Roy Suryo itu benar, proses ketika mereka menghadap ke sana, dan juga ada seorang anak muda, sebenarnya rektor itu sudah dikooptasi, agak sulit menjadi sesuatu lembaga akademik yang independen. Dan inilah yang menyebabkan kita akan di segala lini kalah bersaing dengan pihak luar yang Anda perhatikan. Kalau dari sudut peradilan, independensi hakim dan imparsialitasnya itu tidak bisa ditawar-tawar. Kalaupun kita misalnya agak segan melihat orang yang membujuk kita bisa mengatakan sorry ma, sorry Mek. Aku nggak bisa. Kan saya di waktu di MK itu ada juga kawan-kawan dari MA mencoba menghubungi saya. Tapi saya sopan mengatakan sorry Mek, kalau di sini agak sudah lain ini. Sudah steril. Sudah tidak lagi menganut kebiasaan seperti itu. Dan untuk mengatakan itu supaya jangan mereka tersinggung, misalnya, alah kau ini. Sorry men, tidak bohong saya bilang bahwa kita mencoba melakukan sesuai dengan teori konstitusi. Independensi tidak boleh dipengaruhi siapapun, tidak boleh dipengaruhi kawan, tidak boleh dipengaruhi uang. Untuk bisa fair, imparsial. Dan itu sekarang yang rusak saya kira ketika di peradilan umum dipimpin Mahkamah Agung yang diterabas adalah mereka yang di bawah. Saya mengatakan itu keliru. Kita harus mulai di atas. Karena kalau saya di zaman dulu, nggak apa-apa saya buka sedikit kan. Kalau saya agak sedikit seperti seorang pendeta, janganlah begitu kita Pak memutus ini. Kau lugu kali katanya. Di atas main semua katanya. Saya tidak bisa mengatakan apa-apa lagi kan. Jadi Anda perhatikan secara teoritik dan praktek, kita memulai pembenahan harus di atas, bukan di bawah. Tetapi saya melihat kemarin semua hakim di Jakarta dikocok di mana itu. Bukan.
apakah memang mereka memiliki sistem yang betul-betul bisa diterapkan dan juga mengkonsolidasikan seluruh daya guna di dalam lembaga-lembaga yang ada di yudikatif. KY misalnya. Dan metode-metode yang modern yang juga tidak menerabas independensi dan imparsial. Saya kan pengajar legal audit yudikatif. Itu inti daripada apa yang saya katakan tentang mengawasi atau menuntut akuntabilitas hakim tanpa menerabas independensinya. Tidak pernah melihat bahwa hakim dipanggil, tetapi kita melihat legal audit dengan data-data dan kemudian bahan-bahan yang lain, dan kita bisa mengamati hakim dalam performanya di persidangan dengan observer sebenarnya. Saya kan sering juga duduk-duduk di pengadilan itu ketika anak saya dibuat menderita oleh beberapa pihak, saya ikutilah dia. Dan saya melihat kadang-kadang lawyer yang terkenal itu yang menyatakan segala hal di sidang itu, hakimnya saja begitu. Dia tidak melakukan sesuatu. Kalau itu terjadi bukan dia yang memimpin, tetapi lawyer salah satu, maka dia diindikasikan tidak independen. Tidak independennya karena apa? Dan inilah problem kita sekarang barangkali. Seluruhnya boleh seperti misal penegak hukum yang lain tidak fungsional sebagaimana diharapkan. Tetapi kalau benteng terakhir masih berfungsi, itu masih bisa kita atasi. Tetapi ketika benteng terakhir sudah roboh, habis sudah. Pak Maru, kembali kepada pendidikan tadi, persoalan utama adalah ketika pendidikan dan kampus makin komersial. Tapi sambil minum dulu. Oh, enggak apa-apa, silakan. Go ahead. Go ahead. Jadi ketika pendidikan dan kampus makin komersial, karena barangkali subsidi negara makin dikurangi dan mahasiswa kemudian diperas habis-habisan, tetapi di sisi lain kampus juga harus mencari sumber-sumber dana. Nah, sumber dana yang paling yahut itu kalau nempel ke kekuasaan. Kekuasaan ya. Biasanya dapat gedung ini, gedung itu dan lain sebagainya. Dan biasanya alumni-alumni terbaik di kampus itu adalah siapa yang nempel kekuasaan. Maka tidak heran dalam konteks ini wali amanatnya, majelis wali amanatnya UGM itu masih Pratikno misalnya. Saya membayangkan dulu Muldoko misalnya ketika dia berkuasa dijadikan semacam ketua alumni universitas terbuka misalnya. Dijadikan contoh. Nah, dari tangan-tangan mereka itu karena mereka berkuasa, mereka bisa menggerakkan resources kekuasaan mereka untuk memfasilitasi kampus kan. Tidak heran mungkin di kampus itu selama katakanlah alumnus ini berkuasa tiba-tiba punya gedung baru, punya ini baru, itu baru dan lain sebagainya. Dan di sisi lain dia juga bisa menyalurkan dosen-dosen yang barangkali gajinya Senin Kamis untuk mendapatkan jabatan ekstra. Tetap sebagai dosen sekali-sekali doang, tapi ya kan? Tapi punya jabatan birokrasi seperti mantan rektor UGM misalnya, atau misalnya dijadikan komisaris dan lain sebagainya selain staf. Coba bayangkan, dosennya tidak berhenti, staf khusus presidennya diambil, komisarisnya diambil juga. Jadi 3 jabatan itu all together. Perkara kemudian dia ambil cuma 2 gaji atau 3 gaji itu soal lain, tapi minimal 2 honor BUMN dan staf khusus dia ambil. Nah, ini kan juga menjadi sebuah pemikiran bagi saya. Apa enggak ada batas antara kampus dengan kekuasaan? Makanya tidak heran beberapa waktu yang lalu saya baca mahasiswa Visipol UGM protes berat sama Pratikno sama Ari Dwi Payana. Jadi Ari Dwi Payana itu orang yang menjadi staf khusus Presiden Jokowi. Karena mereka mengatakan Anda mengajarkan tentang demokrasi, tapi Anda sendiri tidak mempraktikkan itu di dalam pemerintahan Presiden Jokowi, ya kan? Barangkali mereka ingin mengatakan bullshit begitu ya. Nah, kan ini menjadi persoalan. Seolah-olah kita ini, katakanlah termasuk kita misalnya, berbuka dua. Di kampus kita mengajarkan teori A, tapi prakteknya kita tidak melakukan yang A itu, tetapi melakukan yang lain yang kita tidak ajarkan. Gimana Pak Maru? Ya, saya kira ini hampir mirip juga dengan hakim-hakim peradilan ini. Kampus itu juga harus memiliki yang pejabat-pejabatnya memiliki integrity, academic integrity sedemikian rupa yang
kalau itu juga dapat bantuan secara kelembagaan dari pemerintah, itu adalah bukan uang pribadi daripada orang-orang di sana, sehingga dia tidak merasa terhutang. Harus hutang budi gitu ya? Iya, itu harusnya bisa ada semacam understanding yang harus dibina, bahwa seorang pejabat atau profesor misalnya menjadi pejabat menteri, membuat juga suatu akses kepada universitasnya untuk memperoleh fasilitas tertentu, itu juga harus dengan pengertian bahwa mereka tidak harusnya diikat dengan apa yang menjadi keinginan daripada si pejabat negara bekas daripada universitas itu. Karena bagaimanapun ini yang menjadi persoalan, mereka tidak memiliki independensi secara keilmuan, tidak memiliki integriti akademik yang kita harapkan mampu. Ini kan lembaga akademik di bidang penelitian, pengajaran, dan yang ketiga di Tridharma itu pengabdian masyarakat. Pasti menjadi tidak bermutu ini. Yeah. Dalam persaingan internasional, kalau ini diteruskan, kita tidak akan masuk hitungan lagi. Kita boleh jadi negara yang paling di bawah itu tingkat integritas keilmuannya. Belum lagi kalau sekarang fenomenanya yang paling gampang jadi profesor itu pejabat. Ini juga menjadi masalah ini. Jadi dosen yang bertahun-tahun mengabdi di kampus sulit dia untuk menjadi profesor. Tapi begitu dia jadi pejabat publik, tak ada satupun karyanya. Tiba-tiba satu-satunya karya dia bacakan pengukuhan guru besar dia. Kemarin saya baca lagi, ada Profesor HC honoris causa. Itu tidak ada itu, karena profesor kalau di dalam bahasa Prancis, le profesor itu guru. Kalau dia tidak mengajar, tidak guru, itu tidak profesor. Jadi ngapain? Dan yang paling lucu adalah profesor tapi untuk menggugat, membuat surat gugatan. Ada barangkali ini harus dibenahi lagi. Jadi bukan hanya peradilan, kepolisian, kejaksaan. Yang paling parah kita harus, karena apa yang dibawakan oleh mereka dari perguruan tinggi itu ke lembaga di mana dia bekerja, itu akan menggambarkan integritas lembaganya itu. Nah, barangkali kalau kita menjadi suatu hal yang bisa dilihat ini di tingkat internasional, kita akan menjadi paria di dalam. Tapi kalau begitu Pak Maru, saya jadi tersenyum. Harusnya di MK tuh tidak boleh tuh pakai profesor. Cukup doktor saja. Kan profesor urusan dia di kampus gitu. Ya, jadi kemarin saya, bukan tahun lalu lah ya. Saya diundang ada universitas di Hawaii itu bicara tentang HAM begitu. Jadi saya diminta memberikan satu topik tertentu, dan tetapi kita juga harus melihat profil kita. Saya bilang di situ saya mengajar hukum konstitusi di S2 dan S3 di Universitas Kristen Indonesia. Tapi jangan bikin saya profesor, karena di Indonesia profesor itu adalah jabatan akademik, iya kan? Yang ada levelnya. Tetapi kalau di sini dia adalah profesi. Artinya kalau mengajar dia memang profesor. Jadi jangan sebutkan nanti masuk ke dalam negeri, you sebutkan saya profesor, di mana profesor, bukan ada gitu. Itu yang menjadi persoalan besar dari kita sekarang, bahwa profesor itu dianggap suatu jabatan tertinggi di bidang akademik, tetapi dikejar juga tidak mengajar dia misalnya. Honoris causa, tidak ada profesor yang saya tahu doktor honoris causa yang diberikan di dalam. Dan yang paling lucunya itu adalah ada profesor, tetapi dalam konteks Indonesia udah benar sebenarnya, tetapi dalam konteks dia harus ngajar. Jadi yang memberikan profesor itu adalah perguruan yang bersangkutan, biasanya swasta. Dengan yang bersangkutan sebagai praktisi dipakai profesor itu. Jadi ada profesor yang dikasih luar negeri, ada profesor yang dikasih perguruan tinggi swasta, ada profesor yang di SK-kan. Sama-sama nggak benernya, karena dipakainya bukan di kampus, di luar kampus semua itu dipakai. Ya, karena memang di kalangan kita prof itu menjadi suatu status yang katakanlah bukan hanya soal akademik, tetapi juga status sosial politik. Tidak itu aja, sebagainya. Menentukan honor. Levelnya itu. Karena profesor itu kalau misalnya juga ada satu organisasi,
pimpinannya itu pantasnya yang profesor dulu kan. Padahal bukan bidang dia misalnya, bahkan minim dia punya keilmuan tentang itu, tetapi karena dia prof, dialah ketua kan begitu. Saya kira ini menjadi masalah. Banyak hal yang perlu dibenahi ya. Tapi last question mungkin. Sebelum mungkin wrap up Pak Maru dan kemudian closing statement. Tapi saya tidak melihat ya ada sebuah upaya atau kata minimal statement dari tokoh-tokoh pendidikan kita untuk membenahi ini semua. Karena saya melihat ada konflik of interest. Karena para profesor-profesor itu sekarang jadi menteri. Yeah. Bisa dibayangkan mereka kan tidak mau mereka kemudian tidak bisa menggunakan gelar profesor mereka ketika jadi menteri karena itu lebih oke kan? Lebih berbobot barangkali. Lebih berbobot. Ya saya dalam hal ini saya respect sama Pratikno. Dia tidak pernah menggunakan gelar. Ya. Pratikno saja. Ya. Tapi yang lainnya kan panjang banget. Iya. Ada profesor dan lain sebagainya. Iya. Gitu. Saya kira ini menjadi suatu juga ya, suatu penyakit barangkali atau kalau bisa dikatakan penyimpangan juga yang kalau misalnya saya temukan seperti saya kan 1 tahun di Berkeley itu kesana kemari. Kadang-kadang saya ikut ke ruang kuliahnya Pak Mulia, ikut-ikut belajar HAM, gitu kan. Di sana itu tampaknya kalau sudah tidak mengajar ya dia tidak menggunakan profesornya itu lagi. Tetapi kalau di kita itu karena profesor di sana nggak pakai SK, tapi pemberian kampus seumur hidup gitu. Bahkan di Batu Nisan menjadi suatu itu, suatu hal yang membanggakan. Tapi saya kira kita hargailah bahwa mereka profesor yang mencapai jenjang akademik. Tetapi pakailah di kampus, pakailah di tempatnya. Ya, ditempatkan. Ini barangkali menjadi masalah-masalah di dalam pendidikan kita juga yang berdampak juga kepada alumni-alumni ketika dia berkecimpung di tengah masyarakat atau di pemerintahan yang barangkali sedikit banyak membuat mereka kadang-kadang minder, mengalami minder Waardigheid kompleks gitu menghadapi seorang profesor. Padahal ilmu dia di bidang yang dia tekuni sebenarnya jauh lebih mumpuni. Tetapi itu menjadi hambatan tersendiri bagi mereka untuk apalagi di dalam masyarakat kita yang sering melihat suatu katakanlah bukan kasta tetapi peringkat-peringkat yang menjadi satu hal yang tersendiri di kalangan akademik misalnya, maka dia agak sering sungkan untuk membantah ungkapan seorang profesor meskipun kita tahu betul salah. Prof Maru, ini saya tadi kan bilang terakhir wrap up closing statement, tapi ada yang lupa saya tanyakan ya mengenai tuntutan purnawirawan itu. Mungkin Pak Maru ingin sharing itu karena kalau saya lihat dokumennya luar biasa. Selain mereka melakukan semacam seremoni gitu, menyampaikan 8 tuntutan tersebut, yang tanda tangan dan yang sudah menandatangani, kalau yang tercantum di dokumen kan nggak mungkin 200-an setingkat jenderal marsekal dengan Laksamana yang tanda tangan, tapi paling tidak di sana ada 5 jenderal yang tercantum di sana. Yaitu Jenderal Farol Razi, mantan wakil Panglima TNI, Jenderal Tiasno Sudarto, itu mantan KSAD, kemudian Marsekal Hanafi Asnan, pastilah KSAU kalau udah Marsekal. Kemudian Laksamana Selamat Subianto, pastilah Kasal dia KSAL. Dan kemudian mengetahui jenderal paling senior yang masih hidup yaitu Pak Tri Sutrisno. Pak Tri itu kelahiran tahun 35. Jadi hampir 90 tahun usianya. Ya, nah itu paling senior. Salah satu tuntutannya adalah makzulkan Gibran. Jadi terlepas dari landasan argumen dia yang masih mengaitkan dengan putusan MK, kira-kira apa yang bisa Pak Maru berikan sebagai orang yang paham betul mengenai mekanisme impeachment, bahkan pernah menjadi hakim konstitusi yang sebenarnya kalau diajukan kepada MK apakah impeachable atau tidak, misalnya macam-macam itu. Misalnya
soal katakanlah putusan MK yang menyebabkan dia bisa maju, apakah ada konspirasinya, kemudian ada isu mengenai Fufu Fafa yang dia tidak jujur dan lain sebagainya, ada isu drug itu juga sering juga orang berspekulasi, kemudian ada isu ijazah juga karena ijazah SMA-nya sama kagak jelasnya gitu, karena ternyata di luar negeri cuma kursus-kursus doang gitu yang kemudian itu untuk persiapan universitas, which is bukan SMA. Nah, apa yang Pak Maru bisa katakan mengenai impeachment atau pemakzulan, istilah Purnawirawan ini, pencopotan terhadap Gibran dikaitkan dengan substansi, prosedur dan tuntutan para purnawirawannya? Silakan Pak Maru, sebanyak-banyaknya. Saya kira saya mengamati juga itu, saya memperhatikan betul ya. Pertama dari sudut perjuangan mereka dan pengakuan kita juga akan integritas mereka, terutama hadirnya Pak mantan Wapres kita Pak Trisno di sana, menempatkan tuntutan mereka itu sebagai tuntutan yang memiliki suatu keprihatinan, ya, mencakup kepentingan publik dan bukan kepentingan pribadi ya, dan memiliki bobot tersendiri di dalam banyak hal yang disebutkan di sana. Tetapi tuntutan tentang pemakzulan atau pencopotan Gibran, saya sendiri termasuk dari awal yang sangat menentang putusan MK nomor 90 itu. Ya. Kalau dari sudut teori maupun dari sudut norma yang ada, itu seharusnya tidak terjadi seperti itu, meskipun misalnya kita melihat bahwa apa yang dissenting yang terjadi itu sedemikian rupa besarnya sehingga kita tidak bisa mengatakan apapun. Tetapi aturan yang harus ditegakkan ketika misalnya majelis kehormatan itu bersidang memeriksa ketua yang ternyata terbukti ada konflik of interest, itu juga harus sampai menyentuh kepada putusan itu dengan mengatakan bahwa putusan itu menurut undang-undang kekuasaan kehakiman, putusan yang dia memiliki konflik of interest tidak mundur, itu adalah suatu putusan yang tidak sah dan harus diadili dengan majelis hakim yang berbeda. Itu yang saya, mungkin anggapan di majelis hakim di Mahkamah Konstitusi bahwa pada saat itu memang satu majelis. Iya. Beda itu mereka, karena itu ada anggapan bahwa itu berlaku untuk peradilan. Sesungguhnya tidak. Ketika minus Pak Ketua waktu itu diadili lagi perkara itu, karena quorum yang bisa sah di Mahkamah Konstitusi minimal 7, maka itu tanpa kehadiran hakim yang memiliki konflik of interest, itu adalah majelis hakim yang baru. Yang berbeda. Dan kesempatan itu hilang sedemikian rupa sehingga apa yang terjadi itu sampai sekarang kita terima, tentu karena sudah ditentukan begitu. Itu ya zaman dulu kan ada saya zaman Pak Joko Sutono di UI sudah mengajar itu ketika terjadi kembali ke Undang-Undang 45 pada waktu itu dia harus membela, itu bukan harus membela ya. Sorry Bang. Membela apa yang dikatakan absahnya itu kembali ke Undang-Undang 45. Jadi pada waktu itu dia kuliahnya di kita selalu dia mengatakan situation Gebundenheit. Ketika saya masih mengikuti kuliah Pak Joko Sutono, dia selalu mencoba mencari suatu mencari keabsahan daripada kembalinya ke konstitusi itu, meskipun dengan dekret presiden dianggap itu bertentangan dengan konstitusi, melalui apa yang dikatakan bahwa kalau itu suatu norma yang ditentukan dan hidup di masyarakat dan diterima oleh masyarakat, maka itu menjadi sah. Itu yang saya lupa bahasa Jerman, biasanya di normative Kraft des Faktis, bahwa fakta penerimaan itu sendiri memiliki kekuatan normatif di dalam keabsahan itu. Jadi sekarang lepas daripada kita tidak memilih Gibran waktu itu ya, tetapi sudah oleh MK kemudian KPU disahkan dan disumpah MPR, maka kita melihatnya sudah diterimalah dalam fakta. Tetapi kalau misalnya
Ada unsur-unsur objektif yang menyebabkan kecemasan daripada generasi tua ini yang mereka saya lihat tingkat intelektualitasnya kalau zaman Pak Harto jenderal itu hebat-hebat itu sebenarnya kalah kita itu sebenarnya dengan mereka itu. Tetapi itu merupakan suatu dorongan batin dan hati nurani, kita menghargai itu. Tetapi kita tentu saja kalau dia mendesakkan kepada MPR, tentu dalam pemahaman saya dia harus menempuh itu, maksudnya proses impeachment yang harus dimulai tentunya dari apa namanya DPR dalam apa yang dikatakan tadi itu membentuk hak angket, panitia angket untuk memperoleh data-data dan bukti-bukti. Dan memang salah satu yang paling cocok dan di Amerika Latin pernah juga terjadi seorang presiden diimpeach karena dicurigai keputusannya, kebijaksanaannya mondar-mandir, timbal balik. Kemudian dicurigailah bahwa dia itu kurang beres otaknya. Dan ternyata kemudian dia adalah seorang narkoba. Kemudian itu dasar impeach dengan alasan tidak layak lagi menjadi seorang presiden. Di konstitusi kita persis seperti itu. Mampu secara jasmani dan rohani. Kalau misalnya ada data-data yang ditemukan dan itu melalui suatu proses yang dikatakan interpelasi dan angket di DPR, dirumuskan kemudian dalam prosedur konstitusi itu dan dibawa ke MK, saya kira itu harus dipertimbangkan lah. Saya sendiri melihat kalau sebagai seorang ayah saya melihat kemampuan anak saya misalnya nomor 2 dan nomor 3 tidak bisa misalnya untuk memimpin suatu lembaga, katakanlah organisasi sosial apapun, saya tidak akan memajukan dia untuk dalam jabatan-jabatan seperti itu. Tetapi yang menjadi masalah dan kita menjadi satu agak prihatin, bagaimana perasaan Pak Jokowi untuk memimpin bangsa, dia menilai seorang anak kita. Dia paling tahu tentunya. Gibran itu kualifikasinya seperti apa tentunya. Saya tidak menilai itu kan. Tapi kalau kita lihat komplain atau katakanlah keluhan dari rakyat masyarakat itu tentu bisa kita lihat. Apalagi ada pula yang mempersoalkan soal ijazah. Jadi kita serahkan ini maksud daripada para purnawirawan, menurut saya kita menghargai itu, tetapi baiklah dilakukan dengan mekanisme konstitusional yang tersedia di konstitusi kita. Pak Maru, saya agak setback sedikit ya. Tadi ini menarik nih secara akademik dan praktik di MK. Sebenarnya undang-undang yang diuji itu kemudian diuji lagi oleh aktivis, kalau nggak salah Zainal Arifin Muchtar satunya, untuk pintu masuk agar MK memutuskan lain yang secara tidak langsung maupun langsung itu akan membatalkan putusan 90. Tapi unfortunately MK kemudian bahkan menyatakan tidak dapat diterima atau menolak. Menyatakan tidak dapat diterima. Padahal sekali lagi kalau kita bicara tentang moral konstitusi, kan MK membutuhkan pintu masuk untuk mengoreksi itu. Padahal kan pintu masuknya smooth sekali kan sebenarnya kan? Sebenarnya. Jadi misalnya ketika misalnya diperiksa oleh hakim yang tidak punya conflict of interest, maka putusannya berbeda kan begitu. Nah dari situ, tapi MK tidak lakukan itu persoalannya. Iya, jadi mereka mungkin terpengaruh juga dengan suatu aliran pandangan bahwa undang-undang kekuasaan kehakiman yang ada nomor berapa itu ya, tahun saya lupa tahun 1485. Bukan, sudah baru dia. Oh, yang lebih baru lagi. Itu sudah 2024 ya. 2000 ya. Di mana sebenarnya sudah jelas di dalam pasal 17 dikatakan itu. Putusan seperti itu tidak sah. Maka di dalam undang-undang kekuasaan kehakiman yang lama dikatakan itu batal. Batal. Bukan tidak sah seperti sekarang. Batal dan harus diulang dengan majelis hakim yang berbeda. Nah, kesempatan itu hilang karena mereka beranggapan komposisi daripada hakim di Mahkamah Konstitusi satu majelis. Jadi interpretasinya ini nggak ada gunanya. Bukan, ini tidak berlaku untuk MK tapi untuk
peradilan umum. Ya. Itu yang saya dengar begitu. Tetapi itu tafsir yang terlalu sempit karena apa yang dikatakan konflik of interest dengan cara yang dilanggar seperti itu menjadi tidak sah. Kita harus melihat dan mengacu kepada konstitusi bahwa semua putusan harusnya adalah konstitusional. Ya. Dan kita harus mencari jalan itu melalui interpretasi bahwa undang-undang kekuasaan kehakiman itu berlaku untuk MK juga. Sebenarnya kan yang perlu ditentang adalah kalau seandainya Pak Jimli kan kebiasaan tuh kreativitasnya kan. Ya. Kalau go forward majelis kehormatan ini tiba-tiba yang menentukan tidak sahnya putusan. Itu kan sudah kebangetan. Tapi kan porsinya kan tidak begitu. Ya betul. Nah ini tetap diajukan kepada Mahkamah Konstitusi sendiri melalui pengajuan permohonan yang baru tetapi mempermasalahkan pasal yang sama yang sebenarnya pintu masuk untuk membatalkan betul, ini. Betul. Dan kan tidak change very much, sedikit aja sebenarnya kan. Dengan pasal 17 itu yang mengatakan itu tidak sah atau batal, ada permohonan baru dia bisa meluruskan sebenarnya. Tapi saya katakan bahwa MK kehilangan kesempatan untuk menata ulang. Itu kesempatan itu yang dan itu dampaknya bagi kita sekarang luar biasa karena inilah yang terjadi kan. Ini karena kesalahan MK ini dibawa terus sampai minimal kalau misalnya smooth 2029. Padahal kalau kita yakin gini, kita kan tidak bicara mengenai suka atau tidak suka. Yang kita bicara adalah kemampuan yang real. Saya kasih contoh Pak Maru misalnya ke Vatikan. Kan? Harusnya kalau seorang kepala negara tidak bisa datang, absen, kan dia minimal perintahkan wakil presiden. Kalau wakil presidennya sibuk, ya dia perintahkanlah mungkin yang pejabat yang relevan. Senior gitu ya. Menteri senior atau yang relevan. Atau ketua MPR. Iya, misalnya. Tapi bukan orang yang tidak lagi menjabat, misalnya. Apalagi tidak lagi menjabat dengan reputasi OCCRP yang finalis ya. Tapi oke lah, saya skip yang itu. Tapi untuk wakil presiden ini, kan dia tidak sibuk di dalam negeri. Terbukti dia bisa bikin konten. Artinya, tidak ada halangan dia untuk mewakili negara ke dalam forum di mana presiden absen. Dan selama ini, tidak pernah juga dia mewakili menjadi representasi negara. Kan sebenarnya secara diam-diam, Prabowo itu ingin menyatakan, saya paham kenapa saya tidak mau diwakili oleh wakil presiden karena saya tahu dia tidak mampu. Kan begitu? Ya, saya kira ya. Maka kemudian sah kan kalau seandainya proses politik mengatakan ini tidak mampu secara jasmani dan rohani. Kalau kata-kata di konstitusi tidak layak. Ya itu barangkali banyak aspek termasuk tadi soal capability kan. Capacity. Iya. Nah, kalau tidak mampu secara jasmani dan rohani, maka kemudian akan ditafsirkan MK kan? Iya. Bahwa secara jasmani belum tentu loh dia layak secara jasmani. Misalnya jasmani itu menyangkut gesture dan lain sebagainya. Tiba-tiba dilihat kita nggak bisa punya wakil presiden yang gesturnya kayak begini. Karena sebagai sebuah representasi nggak bisa. Atau secara rohani. Nanti aspek-aspek rohani itu dilihat. Nah. Itu kemampuan apakah intelektualnya, kemampuan dia menghadapi tekanan dan lain sebagainya. Kan tetapi secara faktual Presiden Prabowo menyingkirkan wakil presiden dari segala urusan. Iya, jadi ini juga menjadi suatu alasan keprihatinan para pensiunan jenderal itu menjadi masuk akal begitulah ya, dapat diterima. Tetapi berat kita kalau kita ikut nimbrung dalam soal ini. Bisa kita juga kadang-kadang dikejar nanti kan. Tetapi kalau saya sebagai ayah ya, ayah 3 anak saya laki-laki. Saya tahu siapa yang memiliki kemampuan. Kita kan tahu kan. Iya. Jadi barangkali inilah suatu rasa tanggung jawab terhadap kepentingan bangsa yang besar ini. Kalau saya melihat malah kasihan. Kasihannya adalah dimasukkan kepada situasi yang sangat sulit. Saya membayangkan misalnya dia harus datang pada sebuah situasi yang membuat dia tidak nyaman. Betul. Kan misalnya bikin kata sambutan aja nggak nyaman.
atau misalnya mau berdiskusi saja tidak nyaman. Apa-apa harus disiapkan misalnya. Bahkan likes di YouTube pun harus di-boost. Ya, jadi barangkali harus objektif lah diakui juga, termasuk setiap bapak yang menginginkan anaknya pemimpin. Bahwa memimpin bangsa yang besar seperti Indonesia dengan tradisi sejarah yang dahsyat dari para pendiri republik yang memiliki pendidikan-pendidikan yang sangat mumpuni meski muda, itu sebenarnya menjadi satu cermin atau acuan yang harus kita pedomani begitu. Saya membayangkan in case misalnya, kita tidak tahu ya apakah ini bisa terjadi atau tidak. Kalau presiden berhalangan kan atas nama konstitusi wakil presiden yang akan mengisi sampai habis masa jabatannya. Itu kan di Undang-Undang Dasar. Iya, Undang-Undang Dasar. Untung ada putusan MK yang mengatakan mantan presiden tidak boleh menjadi wakil presiden, kan begitu. Saya membayangkan seandainya dia naik misalnya, maka jangan-jangan kalau nggak ada aturan itu wakil presidennya Jokowi juga. Saya tidak ada lagi berbicara ke sana. Oh my God, this is something very ugly, extreme, ugly. Ya. Oke Pak Maruf, silakan mungkin wrap up dan closing statement. Kemukakan apa yang ingin disampaikan dan mungkin closing statement kepada Sobat Era sekalian. Ya, kalau saya kembali tadi kepada apa yang saya katakan di awal, bahwa kalau banyak orang atau beberapa orang mencoba atau berusaha untuk melihat kebenaran yang ada di balik capaian Pak Jokowi sebagai persyaratan untuk menjadi wali kota, gubernur dan presiden, itu adalah sesuatu yang benar-benar memang ketika diragukan kita membutuhkan suatu kebenaran tentang itu, karena memang ini akan seperti dikatakan tadi bahwa it will set us free. Dia membebaskan kita dari kegelapan itu, dan etik berbangsa dan bernegara kalau kita mencoba tidak membuka ini, itu menjadi suatu kultur yang ada ke masa depan, bahwa kita akan menerima sesuatu yang tidak benar itu menjadi rujukan. Maka TAP MPR nomor 6 itu sangat penting tentang etik berbangsa bernegara yang sangat merosot. Itu sumber daripada kemerosotan bangsa kita sekarang. Saya kurang tahu kalau banyak yang mengerti tentang itu, tetapi TAP MPR itu sampai sekarang masih dinyatakan berlaku. Barangkali tingkat-tingkat kepemimpinan kita. Saya melihat keterangan Pak Frans Magnis di MK. Luar biasa tentang etik itu. Dan barangkali inilah yang kita serukan juga. Kita menginginkan etik daripada seorang pemimpin di dalam pemerintahan itu harus betul-betul memenuhi persyaratan, sehingga kita tidak sampai kepada apa yang dikhawatirkan oleh TAP MPR, kemerosotan kebangsaan di bidang sosial, politik, ekonomi. Barangkali ini yang saya tekankan pada akhir daripada statement saya. Mudah-mudahan pasti bermanfaat. Ada sedikit ketukan hati bangsa ini. Karena saya mengenal Pak Maru sudah sejak tahun 2003. Jadi kalau sekarang 2025 sudah mengenal 22 tahun ketika dia masih muda dan gagah. Dan Pak Maru hakim yang open mind ya. Karena ketika datang ke MK itu dia tidak gelas penuh, tapi dia gelas yang memang mau mengisi dan diisi. Luar biasa memang. Dan hasilnya memang dalam usia yang sudah 17 tahun ini. Ya. Baru 18. Usia yang masih 18 tahun ini baru dewasa. Beliau luar biasa ya. Dan mudah-mudahan ini pembicaraan yang bermanfaat. Tidak hanya soal aspek-aspek yang sifatnya faktual atau faktual, tetapi memang aspek-aspek moral, teori, dan ya harusnya memang menjadi pembelajaran bagi kita semua. Nanti kita akan berbincang-bincang lagi soal-soal lain ya. Dan Pak Maru juga punya kewajiban untuk terus mengeksplorasi pemikiran-pemikirannya agar out of the box, sehingga bisa menjadi breakthrough terhadap persoalan bangsa ini. Saya berpikir sepertinya nanti Pak Maru akan dibutuhkan untuk breakthrough
siapa tahu nanti sebulan atau 2 bulan lagi akan ada kejadian besar di Republik ini. Karena ketika ingat pergantian kekuasaan dari Soeharto ke Habibie pada waktu itu ada seorang Yusril Iza Mahendra yang he was there. Fortunately he was there, ya kan? Sekarang dia pun di sana ya. Sekarang dia pun di sana, he is there, ya kan? Nanti siapa tahu ya, paling tidak begitu. Ya, terima kasih saudara sekalian. Sampai maghrib kita bicara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keren. Waalaikumsalam.